Halo, selamat datang di channel YouTube pribadi saya. Nah, di video ini saya akan memberikan materi untuk pertemuan keempat kita di mata kuliah pemrograman mobile gitu ya. Nah, jadi di hari ini kita akan bahas materi selanjutnya adalah tentang penggunaan routes ataupun routing gitu ya, ataupun melaksanakan routing di dalam aplikasi mobile kita gitu ya. Jadi routing itu ataupun routes gitu ya. Nah, itu digunakan atau berfungsi jika halaman website kita, bukan website ya, halaman aplikasi kita ingin berpindah halaman gitu ya. Jadi aplikasi kita ada fasilitas perpindahan halaman. Nah, untuk melakukan perpindahan halaman itu fungsi atau petugasnya adalah di bagian routes yang ini ya, atau router gitu ya. Jadi router ini bertugas untuk melakukan manajemen dalam menentukan perpindahan dari halaman aplikasi kita nanti. Jadi dia seperti penentu jalur ya untuk berpindah halaman. Jadi kalau kalian sudah pernah belajar PHP ataupun desain web menggunakan HTML kan, kalau mau pindah halaman tinggal panggil aja nama filenya gitu kan, file HTML yang bertugas menampilkan halaman yang kita inginkan. Nah, kalau di framework 7 ataupun framework 7 ini, agar aplikasi kita bisa berpindah halaman, kita harus menggunakan sebuah routes ya. Jadi routes ini bertugas seperti tadi yang saya jelaskan untuk mengatur perpindahannya ataupun mengelola jalur halaman yang mau digunakan itu apa dan kemana gitu ya. Nah, itu dia tugas dari routes ini. Jadi semua pemrograman yang berbasiskan framework selalu menggunakan routes untuk mengatur jalur ataupun skema perpindahan halaman dari aplikasi kita gitu ya. Nah, jadi biar saya langsung saja ke editor. Nah, kalau ini kan ada beberapa nanti dari penulisannya ini kita gunakan, yang di dokumentasi ada juga yang nggak kita gunakan gitu ya. Jadi nanti routes itu kita kelola nanti di dalam file myapp.js. Nah, di dalam file myapp.js itu nanti biasanya ada ini parameter routes. Nah, nanti kita tentukan isi routes-nya apa aja gitu ya. Nah, saya langsung buka VS Code saya. Kebetulan di sini sudah saya buat, saya bekerja di folder pertemuan 4 gitu ya. Nah, pertama sekali karena saya belum mendownload library framework 7-nya, saya download dulu melalui terminal seperti ini. Lalu saya jalankan sini perintah npm install framework 7. Enter. Kita tunggu aja dulu untuk proses instalasinya ya. Nah, seperti ini kita tunggu sampai selesai. Oke. Ini masih download. Oke, sudah berhasil di-download ya. Jadi agak lama tadi. Mungkin ada gangguan koneksi sedikit di WiFi saya, di internet saya. Nah, ini file library-nya sudah. Selanjutnya kan kita buat seperti biasa ya. Untuk membuat aplikasinya kita harus buat dulu yang namanya app HTML layout-nya kan. Seperti biasa untuk instalasi gitu ya. Ini saya copy. Ini langsung saja biar cepat ya. Nah, di sini saya buat file index baru. Index.html di sini. Lalu ini terminal udah bisa saya tutup. Saya save. Lalu CSS-nya saya sesuaikan di node modules di folder framework 7, lalu framework 7 bundle.min.css. Ini dia. Ini myapp.css-nya tidak diperlukan. Lalu JavaScript-nya juga kita sesuaikan path yang sebenar. Framework 7 bundle.min.js ini ya. Lalu ini juga myapp.js kita sesuaikan untuk initialize aplikasinya. Nah, initialize-nya berada di websitenya ini kan. Ini inisialisasi our apps
Yang paling bawah saya copy. Ini dia. Oke, di sini saya buat file baru namanya my_app.js. Saya paste yang tadi. Sudah. Oke, nah sekarang kalau kita jalankan, ini kan sudah jalan ya. Jalan index.html-nya. Nah, gitu. Nah, ini kan tampilan mobile-nya gitu ya. Saya pakai inspect di Chrome. Nah, gitu ya. Ini kan kalau di pertemuan terakhir ketika ingin menjalankan file framework 7-nya kan seperti ini. Kita tinggal jalankan file index.html-nya gitu ya. Nah, kalau nanti kita sudah belajar menggunakan routes ya. Nah, kita harus install dulu tambahan dari VS Code-nya itu, extension-nya yang bernama Live Server ya. Nanti tinggal kalian cari di bagian extension ini, lalu tuliskan di sini, kalian cari di bagian search-nya Live Server. Gitu ya. Ini harus kita install tambahannya karena routes itu bekerja harus ada server yang mengelolanya gitu ya, supaya bisa kita uji coba dalam membuat programnya gitu. Nah, kalau live server itu hasilnya yang ini yang kalian download nanti ya, yang ikonnya seperti ini. Nanti tinggal kalian install. Nanti ini karena saya sudah install, maka status tulisannya di sini uninstall ya. Jadi nanti kalian install. Kalau sudah, nah selanjutnya seperti tadi saya bilang, routes itu harus memiliki server pribadi gitu ya untuk menjalankan perpindahan halamannya gitu ya. Nah, jadi kalau sudah terinstall nanti statusnya seperti ini, ditutup aja. Lalu cara menjalankannya ketika kita sudah ada live servernya bagaimana? Nah, nanti tinggal kalian buka file index.html-nya. Kalau yang tadi kan caranya di double klik aja ya. Nah, ini kalau pakai live server, kita tinggal buka file index.html. Ini kan sebagai root aplikasi kita gitu kan. Nah, tinggal klik kanan, lalu pilih di sini sebentar ya. Saya stop dulu live server tadi sempat jalan. Nah, di sini ada pilihan, saya klik kanan, lalu pilih open with live server. Ini dia ya. Yang ini ya, klik kanan open with live server. Kalau sudah terinstall ini pasti ada pilihannya ya. Nah, ataupun nanti di bawah ini ada itu tulisan live, go live gitu. Nah, karena saya hapus tuh ininya, notifnya, toolbarnya ya. Ataupun bisa dengan cara seperti ini, klik kanan lalu pilih open with live server. Ya, ini saya klik. Nah, di sini biasanya kalau untuk pertama kali ada minta izin itu. Kalau yang pertama sekali ya. Nanti kalau ada minta izin, di-allow-kan saja window-nya ya. Kalau ada window permintaan izin, di-allow-kan saja. Ya. Nah, ini saya buat inspect. Nah, ini sudah seperti yang tadi. Cuman ini sekarang sudah berjalan di server. Nah, server saya di sini 127.0.0.1 port 5500. Nah, jadi sekarang server saya berada di localhost. Ini kan IP localhost ya. Nah, saya berada sekarang di server dengan port 5500 ya. Nah, ini syaratnya kalau kita mau pakai routes ya. Jadi harus ada live servernya dulu. Kalau nggak pakai live server nanti nggak akan bisa berpindah halaman kita ya. Nah, gitu ya. Nah, tadi kan saya bilang routes itu berada kita kelola di file myapp.js di sini ya. Nah, jadi di mana itu? Ini dia. Di dalam ini. Ini kan ada keterangan add default routes. Nah, default routes-nya disediakan oleh framework 7. Nama path ada atribut namanya path dan URL. Nah, path ini bertugas untuk menentukan nama jalurnya. Ya, path ini bertugas untuk sebagai nama jalur. Ya. Nah, di sini diapit oleh simbol slash ya. Jadi nama jalurnya adalah /about/. Jadi nanti kalau ada halaman yang diarahkan dengan jalur about, dengan path-nya about, maka diarahkan ke URL filenya dengan nama about.html. Gitu ya. Kita akan coba yang ini. Nah, kalau kita lihat di index.html kan ada itu ya. Ini misalnya kita buat title-nya saya ganti aja sesuai dengan pertemuan kita. Misalnya pertemuan 4 misalnya ya. Pack kontennya misalnya saya hapus nih. Saya buat aja versi saya buat link pakai A. Nah, jadi kalau mau menggunakan routes itu kita manfaatkan fasilitas tag A ya, dengan mengisikan di dalam href-nya path yang kita tuju sesuai dengan isi dari routes ini. Ini isi dari path yang ada di routes kita. Gitu ya. Jadi di sini saya tuliskan path-nya. Saya berarti mau ke path apa? About. Tuliskan di sini sesuai dengan
penulisan pad yang ada di routes kita ini. Jadi sekarang kalau kita lihat ini masih ada satu routes kita ya, masih ada satu jalur. Nanti kalau mau ditambah tinggal tambahin lagi misalnya di sini routes kedua ya, seperti ini. Ini kan ada pemisah koma. Selanjutnya berarti ada routes kedua. Buat aja pad misalnya apa? Info misalnya. Udah, tutup seperti ini, harus seperti itu jalur penulisannya ya. URL kemana? Info titik HTML. Oke, sudah selesai. Gitu ya kan? Nah, untuk ini kan ada dua jalur ya, ada dua routes. Routes pertama, routes kedua. Nah, routes terakhir itu nggak usah dikasih koma. Biasa kalau yang paling akhir nggak usah dikasih. Ya, ini pun sebenarnya nggak ada seperti ini, nggak masalah. Ini kan artinya atribut selanjutnya. Ini kan seperti konsep OOP kalau sudah pernah belajar ya, ataupun di bahasa Indonesia PBO, pemrograman berorientasi objek ya. Nah, ini kan ada sebuah array di dalam array ya. Nah, gitu ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita buat aja. Nih padnya sudah ada. Berarti ini saya pakai linknya itu dalam bentuk button, class button. Lalu biar ada teksturnya saya kasih button fill. Lalu kita buat di sini halaman keterangannya ya, halaman about. Lalu kita lihat hasilnya, begitu saya save, live servernya juga akan memperbarui. Wih, kenapa nih? Nah, sudah. Nah, begitu saya save, langsung diperbarui. Ataupun saya buat di sini color red. Saya save, kita lihat live servernya. Nah, sudah kan halaman about. Nah, ini terlalu rapat. Kita kasih div dengan class block. Div class block. Nah, kita pindahkan. Kalau pakai VS Code jadi lebih enak yang ngetik codingnya ya. Oke, udah. Oke, nah sekarang hrefnya sudah kita buat nih padnya gitu ya. Nah selanjutnya adalah kita akan membuat tadi sudah ada jelas padnya sudah ada about. Lalu nanti kalau ada about diarahkan ke URL about.html. Nah, kalau kita lihat di myapp.js nanti kalau diklik link about ini, button about ini, dia akan buka. Kalau padnya sudah sesuai di pad about, maka dia akan mencari nama file about.html. Nah, jadi ini kan saya sekarang aktif di folder pertemuan 4 ya. Nah, jadi di sini kita lihat belum ada file dengan nama about.html ya. Jadi kita harus buat file about.html-nya. Satu lokasi dengan file myapp.js karena yang mengontrol itu adalah myapp.js ya. Jadi kita simpan harus satu lokasi di mana myapp.js-nya. Di situ file about.html ini karena seperti ini. Berarti ini satu lokasi. Tapi kalau saya buat nanti di sini /pix gitu ya. Berarti file about.php-nya saya simpan di dalam folder pix di sini. Nah, saya tambah folder ini kan, new folder ya. Nah, ini. Saya simpan di sini index, misalnya saya buat new file about.html. Seperti itu. Kalau penulisan routes-nya seperti ini, berarti dia menelusuri ke folder pix dulu lalu cari nama folder filenya about.html. Biar rapi memang lebih enak seperti ini ya. Jadi kita bisa rapi, oh tahu ini pack-packnya ya, halaman-halaman yang dibutuhkan ini aja ada di folder pix gitu ya. Nah, index.html-nya biar di luar, dia sebagai root aplikasi kita gitu. Jadi ini adalah halaman subnya gitu ya. Boleh seperti ini ataupun langsung di satu tempat ini boleh, satu lokasi dengan myapp.js-nya, tapi sesuaikan penamannya seperti yang di sini. Kalau seperti ini, info.html berarti ininya filenya disimpan satu lokasi dengan myapp.js. Tapi kalau saya tuliskan seperti ini /pix berarti folder si myapp.js akan mengecek ke dalam folder pix. Lalu nama filenya adalah about.html. Gitu ya, dibedakan saja. Nah, saya akan coba yang seperti ini dulu. Yang ada di dalam folder pix biar rapi gitu ya kan. Nah, di sini about.html sudah ada. Lalu isinya ini apa? Nah, biar cepat kita ambil aja dari index.html. Nah, yang kita ambil apa? Bukan keseluruhan, tapi hanya div bagian class pic ini aja. Hanya yang di sini kita ambil. Dari sini ini kan pembukanya, penutupnya yang ini ya. Ya kan? Yang ini. Nah, ini yang saya ambil. Saya copy, saya blok sampai sesuai dengan ininya. Udah sejajar ya. Ini saya copy. Lalu saya pindahkan saya paste di sini.
about titik HTML. Save. Oke. Lalu supaya kita bisa memahami oh ini halaman untuk siapa, pada bagian data home ini di dalam div class page ganti saja data name-nya sesuai dengan halaman yang kita inginkan. Ini halaman apa tadi? Halaman about. Tulis aja about. Gitu ya. Jadi ini misalnya title-nya biar kelihatan berbeda ya. Saya ganti aja misalnya halaman about. Gitu. Lalu page kontennya apa kita isi? Misalnya saya isi paragraf saja. Misalnya saya kasih lorem script ya. Biar gampang. Saya nggak tahu mau buat kalimat apa di dalam. Misalnya seperti ini. Ya. Nah, kita coba. Ini sudah langsung otomatis jalan. Begitu saya save langsung di restart ulang servernya. Lalu saya klik halaman about. Ini pasti dia akan diarahkan ke halaman about kita. Nah, ini kan sudah jadi halaman about. Ya kan? Nah, oke. Jadi gampang sih menggunakannya dalam menggunakan routes ini, tinggal nanti kalian sesuaikan aja keinginan kalian gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau mau kembali bagaimana? Ya bisa aja di refresh, tapi ada fasilitas misalnya seperti aplikasi itu ada link back-nya di sini. Untuk kembali ke halaman sebelumnya gitu ya. Previous page-nya. Nah, caranya gampang. Tinggal di bagian about. Ini kan sekarang kita aktif di bagian halaman about HTML ya, ya kan? Nah, saya tambahkan aja di bagian about HTML ini saya kecilkan aja dulu. Seperti ini. Di bagian about HTML pada bagian navbarnya saya tambahkannya div dengan kelas left ya kan untuk membuat bagian kiri. Ya. Lalu saya ketikkan sebentar ya. Saya ketik di sini ada A. Harusnya saya kosongkan. Seperti ini. Lalu saya buat kelas. Di sini kelasnya link. Lalu saya tambah kelas kedua adalah link back. Nah, jadi class back ini untuk menentukan ataupun berfungsi sebagai mundur ataupun sebagai perintah mundur ke halaman sebelumnya. Satu tahap aja, nggak bisa dua gitu ya. Jadi mundur ke halaman sebelumnya yang tadi kita buka. Nah, misalnya ini sudah saya save tadi ya kan. Nah, dia kan refresh langsung ulang servernya. Halaman about saya klik. Loh, teksnya belum saya buat ya, sorry. Di sini saya kasih aja back. Misalnya seperti ini. Teks tulisan back aja ya. Nah, saya save, saya buka servernya lagi. Nah, ini kan ada back ya. Langsung aja. Nah, kan dia kembali ke halaman utama kita tadi kan, pertemuan 4. Nah, begitu ya. Nah, kalau misalnya mau ke halaman satu lagi, tambah routes-nya lagi, boleh aja. Ini kan tadi ada routes info. Nah, ini saya simpan aja misalnya di folder page lagi. Saya buat aja gini, page/info.html. Nah, kita lihat di bagian explorer-nya. Di page ini kan belum ada info. Saya tambah aja info.html. Enter. Nah, isinya apa? Ambil aja hampir mirip dengan about HTML ini. Karena dia hanya berisikan class page-nya saja. Nggak perlu dibuka HTML dan yang lain-lainnya lagi ya. Karena kita hanya ngambil page-nya aja. Copy, paste di bagian info.html. Lalu ganti aja data name-nya biar kita tahu. Info gitu. Lalu title-nya biar lebih jelas lagi ganti aja halaman info. Misalnya seperti itu. Nah, kalimatnya di sini apa kita buat ya? Misalnya ini adalah halaman info. Gitu ya. Misalnya seperti itu aja isinya. Nanti bebas mau kalian buat apa dari semua komponen yang sudah pernah kita pelajari ya. Harus belajar mandiri. Oke, saya klik. Oke, ini kan masih about. Nah, untuk infonya kan belum ada pemicu tombolnya kan? Nah, bisa kita tambahin aja satu tombol lagi di bagian index di sini. Nah, di sini saya tambah lagi aja, saya kasih BR, atau nggak usah, langsung aja ya. Lalu di sini pad-nya apa? Pad-nya adalah info. Kan seperti ini isi pad-nya ya. Yang ini ya. Oke. Nah, di sini saya kasih class button fill. Lalu di sini halaman, misalnya halaman info. Sudah. Nah, infonya kan sudah ada, pad info sudah ada. Kalau kita lihat URL-nya ke dalam info.html yang ada di folder page. Ini dia. Ya, lalu kita coba. Terlalu rapat ya, kasih BR aja di index.html-nya. Oke. Halaman about sudah, halaman info sudah. Ini adalah halaman info. Udah benar ya? Nah, gitu. Lalu apakah
isi padnya itu harus di dalam index.html atau enggak gitu. Boleh-boleh aja mau di mana kalian letakkan. Misal di halaman about, lalu ada tombol lagi, ada navigasi tombol lagi untuk menghubung ke halaman info. Boleh aja. Berarti di halaman about saya tambahkan aja tombol lagi gitu. Di sini saya tambah tombol, saya kasih BR, misalnya A, padnya kemana? Kalau mau ke about nanti tadi padnya apa? About, slash lagi gitu kan. Lalu tentukan kelasnya, misalnya mau pakai button juga boleh, button fill, lalu kita pakai color green misalnya. Lalu isinya ini ke halaman, ini bukan about, info, sorry ya, halaman info di sini. Misalnya ini saya ganti jadi info, ya kan? Lalu saya coba lagi. Nah, ini kan halaman info, saya klik berarti dia mengarahkan ke halaman info. Nah, kalau saya back ini dari info, tadi sebelum halaman info apa? Halaman about. Saya back lagi ke halaman utama kita, halaman aplikasi kita, root dari aplikasi kita, ya kan? Nah, kalau mau halaman info, mau ditambah lagi tombol untuk mengakses ke halaman about, boleh. Silakan aja. Berarti kita buka isi dari file info.html seperti ini ya. Lalu saya kasih BR, buat lagi tombol, padnya kemana? About. Seperti ini. Kelas, button lagi juga boleh. Button, gak usah pakai fill ya, button outline misalnya yang sudah pernah kita pelajari, ya kan? Lalu di sini halaman about. Oke. Saya save, saya refresh sudah. Saya buka halaman info. Nah, kembali ke halaman about. Nah, ini kita ke halaman about. Mau ke halaman info lagi? Boleh. Ya kan? Nah, tahu seperti ini. Saya back lagi gitu. Kalau mau langsung ke halaman home, ke halaman utamanya boleh gitu ya. Tinggal kita tambah routes-nya di sini. Nah, jika routes-nya nanti apa kita buat ya? Seperti ini aja ya, tambah routes lagi. Misalnya jika isi padnya adalah home, nah kita arahkan ke URL dengan nama index.html. Sudah. Lalu di setiap masing-masing page saya tambah aja lagi. Saya lupa saya kasih BR ya biar agak batas. Di sini kembali ke home, ya kan? Lalu kelas button round misalnya ya. Lalu button outline misalnya seperti itu. Ini saya perkecil aja dulu. Garis hubung ya, sorry. Lalu di halaman utama misalnya seperti itu ya. Ini saya ambil lagi ini kan di info, di about juga boleh saya buat. Di sini saya kasih BR. Saya buat seperti ini. Kita lihat hasilnya. Saya buka about. Nah, ada halaman utama ya. Atau saya buka lagi halaman info. Nah, seperti ini. Lalu misalnya saya klik halaman utama. Wah, dia nggak masuk. Sebentar ya. Ini nggak ngerespon. Kita coba cek dulu. Oke, ada yang salah ketik kayaknya. URL index.html. Atau seperti ini ya. Supaya kita coba ya. Seperti ini. Coba ya. Oh, dia nggak mau. Atau pakai padnya misalnya gini aja kosong. Berarti dia diarahkan ke situ. Oke, misalnya berarti kita ganti harifnya hanya seperti ini aja. Oke, untuk setiap halaman home-nya. Padnya kita kasih slash aja. Kita coba ya. Nah, sudah ya. Nah, tadi salah pad saja saya gitu ya. Nah, oke, bisa ya. Nah, begitu ya. Nah, itu dia penggunaan dari routes. Jadi cukup sederhana aja. Jadi kalau kita ingin mau halaman kita berpindah-pindah, ya udah bisa seperti ini. Gitu ya. Nah, halaman info langsung mau ke halaman utama bisa, ataupun menggunakan link back ini bisa.
Atau di halaman about, mau buka lagi halaman info bisa, mau buka kembali ke back bisa, ataupun gini lagi kan. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti tinggal kalian improve aja isinya dengan apa yang mau kalian isi dalam setiap halamannya. Misal, saya buat aja contoh ya. Di index.html-nya saya buat sebuah link seperti ini. Pakai kelasnya itu kelas link biasa aja. Udah. Lalu ini isinya adalah form pendaftaran misalnya. Jadi dia membuka form. Nah, di sini isi page-nya apa? Saya buat aja form. Seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kan ada ya form pendaftaran misalnya. Kalau kita klik nanti ini dia akan membuka halaman untuk membuat pendaftaran. Nah, kita tambah lagi routes-nya di sini. Route selanjutnya. Buka kurung kurawal seperti ini, atur page-nya. Kalau page-nya nanti isinya adalah /form gini, arahkan ke URL dengan nama titik page ya, huruf kecil semua, /nama form.html. Oke, sudah. Lalu di folder page ini tambah lagi. Klik kanan new file. Nama filenya adalah form.html. Nah, kita ambil aja dari about.html tadi, saya copy, saya paste di form seperti ini. Lalu saya ganti about-nya ini sesuaikan dengan nama halaman yang kita inginkan supaya bisa kita memahami, oh ini page untuk form. Lalu di dalamnya saya nggak mau pakai toolbar, saya hapus toolbarnya. Lalu di page kontennya saya mau ambil membuat form pendaftaran misalnya ya. Berarti tinggal saya lihat dokumentasinya, saya cari komponen input ya. Saya mau pakai floating label misalnya yang ini. Ini saya copy aja formatnya. Saya copy, saya paste di sini. Titik-titiknya nggak perlu, ini hanya untuk menjelaskan seterusnya gitu ya. Lalu dia ini pakai apa nih? Pakai icon ya. Nah, ini kan saya sudah download kemarin ya di laptop saya, icon masternya ya. Kalian juga pasti sudah download dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nih, mana from work 7. Nah, ini ya. Yang ini kan di dalam package-nya. Ini kedua folder ini saya pindahkan ke project saya ini kan gitu ya. Ini saya gini. Udah. Lalu saya hubungkan di, mudah-mudahan bisa ya. Kita coba dulu ya karena ini kan ada perubahan page ya. Di index.html saya tambahkan di sini link, perintah link ya. Href-nya kemana? CSS, nama filenya ini. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa, kita coba dulu ya. Lalu saya lihat di komponennya pada bagian icon cheat sheet, mana icon. Nah, ini kita lihat cheat sheet-nya. Misalnya mau pakai icon apa ya? Untuk nama lengkap misalnya. Nah, ini yang bisa mewakili gambar dokumen. Atau kita cari person. Nah, misalnya ini doc person ya. Lalu saya refresh. Di sini saya ganti pakai tag i. Kelasnya mudah-mudahan bisa ya, karena dia udah berbeda halaman sebenarnya secara logika. Tapi kita coba aja F7 icons seperti ini. Coba saya refresh, sudah. Oh, bisa ya. Oke. Ataupun kita kasih judul di sini biar ada ininya, keterangannya ya. Di sini kita pakai H4 kali udah bisa kali ya. Form pendaftaran misalnya ya. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, kalau mau terlalu kecil Pak gitu. Ganti aja jadi H2. Kita lihat hasilnya. Nah, kalau mau di tengah ya tinggal pakai CSS aja. Pakai inline style aja ya. Text align center. Oke, sudah. Kita lihat. Nah, sudah ya di tengah ya. Oke, ini untuk nama sudah. Lalu untuk jenis kelamin berarti kita tambahkan LI-nya lagi nih kan. Misalnya begitu, ataupun ya bolehlah jenis kelamin langsung ya. Jenis kelamin misalnya seperti itu ya. Lalu ini inputannya pakai
select name-nya apa. Nah, misalnya kelamin, ID-nya nggak perlu. Kita langsung masukkan option-nya. Yang pertama di sini untuk keterangan pilih gitu misalnya ya. Seperti yang ada di aplikasi-aplikasi. Option laki, laki misalnya, laki-laki. Option perempuan, ini juga seperti itu. Perempuan. Oke, kita lihat ya untuk membuat. Sebentar, kita coba. Wah, kalau pakai floating label jelek pakai select ya. Kita pakai yang lain aja jenis formnya ya. Jangan pakai floating label. Atau pakai yang inline ini kayaknya bisa nih, boleh nih. Ya kan, bisa nih pakai yang ini. Ini aja sih yang kita pakai ya, nggak apa-apa ya. Ini saya copy sampai sini. Agak jelek dia untuk ininya. Ini biar apa? Ini kita buat ke bawah aja dulu gini. Nanti yang nggak perlu kita hapus. Nah, kita coba. Ini LI-nya, doc-nya ini. Kita copy dulu ya sebelum kita hapus ya. Nih. Isinya ini tadi ya. Oke, lalu untuk jenis kelamin di sini. Oke. Kita ambil kombonya ini. Kita copy aja, saya ganti yang di sini. Ini yang tadi sudah kita hapus. Sampai sini kita hapus. Oke, sudah ya. Oke, refresh. Kita lihat hasilnya. Oke ya, sudah bisa. Cuman dia agak kecil ya. Jenis kelamin terlalu panjang teksnya. Berarti kita ganti aja jadi kelamin saja. Seperti ini. Terus mana tadi? Oke, ada yang inline. Ada yang model yang bagus lagi sih. Nah, kita lihat aja di example. Nah, di sini kan ada ini. Oke. Yang seperti ini kan, yang inline ini ada yang bagus sih. Ini punya kita ya. Oh iya, sudah sesuai. Nah, untuk membuat ada pilihan drop down-nya itu kita lihat aja di sini. Jenis kelaminnya itu gender. Oh, dia tambah ini input drop down wrap. Bermuncul icon drop down-nya ya. Di sini tambahin input drop down wrap. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah ya. Jadi lebih ada ininya, drop down-nya biar kita paham oh ini pilihan gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, yang mau inline juga boleh seperti ini. Misalnya apalagi setelah ini ada inputan selanjutnya ini ya, kita copy. Misalnya alamat ataupun apa ya, ponsel. Misalnya gitu ya. Oke. Ini name-nya nanti sesuaikan saja. Oke. Nah, akan seperti itu ini ya. Nanti tinggal diisi di sini ya. Ya kan? Nah, itu. Kalau mau pakai ini juga boleh, birthday. Pakai tipe date, boleh aja sih, gitu ya. Ini misalnya itu, kita tambahin lagi aja di sini. Birthday. Ya kan? Di sini kita ganti tipenya jadi date. Ya udah kan? Di sini tanggal misalnya. Coba refresh. Nah, ini kenapa ikonnya gitu ya? Kita lihat dulu untuk birthday. Oh, sorry. Di mana ini ya? Birthday label. Nah, ini karena terlalu kecil sih kotaknya. Makanya jadi seperti itu. Kalau misalnya saya hapus nih div class blocknya. Mana? Nah, ini. Saya nggak pakai div class block. Kita coba hapus. Div di bawahnya juga hapus. Save. Nah, kita coba lihat hasilnya. Jadi ada seperti ini ya. Ini karena layar resolusinya kecil ya. Nah, kalau di resolusi yang besar jadi bagus juga sih. Nah, gitu ya.
Atau mau pakai di Samsung, coba kita lihat Galaxy S. Nah, ini sudah. Nah, udah ya. Nah, tinggal kalian pilih aja nanti kalendernya. Oke, dan seterusnya dan gitu selanjutnya sampai selesai nanti inputannya. Nih, tinggal improve yang kalian tahu aja ya. Nah, di sini kita kasih button, misalnya button, ya kan? Nah, kelas, lalu button, fill, lalu colornya adalah teal. Misalnya kita membuat kirim atau daftar. Oke, save, refresh, kita buka lagi halamannya, back. Nah, sudah ya. Oke. Nah, ini tombolnya terlalu penuh, nggak apa-apa. Biarkan saja dulu seperti ini konsepnya ya. Nah, ini sudah bisa kan? Mau back juga udah bisa, aman ya. Gitu. Atau dibuat lagi aja di bawahnya ya kan? BR. Misalnya untuk tombol-tombol yang tadi. Misalnya saya buat nih. Nih. Ini saya ambil untuk misalnya mau ke halaman info dari halaman di sini. Ataupun dia mau ke halaman about. Saya ambil yang ini. Saya masukkan di sini lagi. Seperti ini. Jadi biar jadi bisa berpindah-pindah lagi kan gitu. Halaman info, halaman about, halaman utama. Nah, gitu ya. Kalau mau ke form juga nanti boleh tinggal tambahin di setiap halaman about ini. Gitu ya. Nah, apakah link untuk berpindah halamannya, navigasi untuk berpindah halamannya harus di back content? Enggak, boleh aja di sini, boleh di toolbar bottom, boleh di sini di navbarnya, boleh aja. Ya, di sini karena saya contohkan di halaman back contentnya aja ya, di bagian back contentnya. Navigasi perpindahan halamannya gitu. Sebenarnya boleh aja di sini. Misalnya di link 1 nih ya. Saya arahkan ke halaman about. Misalnya di index.html yang ini tadi kan. Mana toolbar kita? Ini link 1. Misalnya saya ganti jadi about. Ya kan? Lalu ini info. Boleh aja. Ini kita arahkan jadi page-nya ke about. Ini page-nya ke info. Nah, gitu ya. Nah, ini kan sudah. Ini halaman about, ya kan? Nah, ini kan langsung muncul halaman about kita. Ini kan link 1 ini kan berarti dari about yang di sini kan? Yang ini. Ini dia kan? Kalau nggak mau pakai tinggal hapus aja. Di about-nya atau di infonya juga nggak usah ada toolbar lagi lah. Biar aja di root di index.html-nya aja yang ada itunya. Yang ada toolbarnya gitu. Ya nggak masalah sih, nggak ada aturan. Di form juga tadi sudah saya hapus ya. Nah, bebas sih, tergantung kalian yang membuat aplikasi gitu ya. Oke, nah gitu ya. Oke, jadi itu materi yang saya bisa berikan di video kali ini untuk pertemuan keempat. Jadi nanti tinggal kalian kembangkan lagi aja. Bebas seperti tadi yang saya jelaskan. Ataupun saya tambahi satu lagi ya. Untuk membuat panel. Nah, misalnya panel, komponen panel. Mungkin pernah kalian lihat di aplikasi Android kalian seperti ini nih. Mana panel. Ini. Ya, kira-kira untuk membuat tampilan navigasi seperti ini. Saya klik yang ini contohnya. Nah, ada muncul seperti ini panel kita. Gitu. Pernah ya? Nah, kita kan coba ini. Nah, untuk menggunakan ini, kita lihat di paling atas panduannya. Ini dia, kita tuliskan nanti. Tinggal kita pakai yang ini, div dengan kelas panel. Lalu tentukan panelnya muncul dari di sebelah mana, kiri atau kanan. Kalau mau di kiri, gunakan panel left. Kalau mau di kanan, muncul panel right. Gitu ya. Nah, oke. Nah, lalu, ini misalnya saya contohkan mau pakai panel left. Ini saya copy, saya letakkan di sini, di div id ipp di bawahnya, di bagian root element. Kan tadi root element kita di indeks sini kan? Mana root saya nih, root. Nah, ini kan di sini saya paste di sini. Nah, gitu. Supaya kita paham mana ini fungsi-fungsinya, kita kasih komentarnya aja. Gitu ya. Ini elemen panel. Gitu ya, biar saya tahu mana batasnya gitu kan. Saya kasih lagi keterangan di sini. Penutup elemen panel. Oke. Udah, lalu isinya nanti apa? Bisa kita isi apa? Misalnya link. Link saja dulu, misalnya kelas. Jenisnya link. Misalnya ini untuk halaman about yang tadi, seperti yang tadi kita buat ya.
Lalu saya kasih lagi selanjutnya. Ini link info. Ini link apa ya? Form tadi ya. Form pendaftaran. Misalnya seperti itu. Nah, ini kita isi masing-masing padnya. Ini about. Ya kan? Ini info. Ini form. Sesuaikan aja ya. Oke. Nah, lalu pemicunya apa? Tadi kan kalau kita lihat di dokumentasinya, di contohnya, di example-nya, pemicunya ada tombol gitu. Saya mau pemicunya di navbar di sebelah kiri ada tombol untuk membuka navigasinya gitu, seperti di aplikasi-aplikasi Android. Misalnya saya pakai icon yang ini. Icon kalau nggak salah namanya icon list. Nah, pakai icon ini. Atau list bullet yang seperti ini. Atau pakai yang mana ya biasa dipakai untuk di aplikasi ya. Bolehlah ini ya list dash. Ya kan? Nah, ini saya copy. Nah, di index.html-nya di bagian navbar ini saya tambahkan ya div dengan kelas left. Nah, saya tambahkan di sini untuk membuat icon F7 icons. Icons, lalu nama ininya. Lalu saya tambah sorry lupa tadi ya pakai Ini saya pindahkan. Nah, ini nggak ada isinya, kita nggak perlu pakai href-nya. Lalu di sini kelas link gitu ya untuk memanggilnya. Lalu kita lihat aja tadi di dokumentasinya untuk tombol left panel itu mana dia? Tombol left panel, open left panel. Mana dia? Ini kan panelnya ya. Ini membuat panelnya tadi sudah kita copy. Ini dia left panel. Maka kita pakai kelas yang namanya panel open ya. Maka di sini saya tulis kelas keduanya adalah panel open. Jadi panel open ini bertugas sebagai pendefinisi bahwa ketika nanti diklik linknya, ketika sudah ada perintah panel open, kelas panel open berarti bertugas membuka panel yang ada. Lalu kita tentukan panel apa yang mau kita buka. Maka saya tambah atribut namanya data garis hubung panel. Lalu tuliskan di sini nama kelas panelnya apa. Ini dia nama kelas panelnya, panel left. Maka saya tuliskan di sini titik panel left. Jadi nanti dia tahu ketika diklik nanti link ikonnya ini, ada tugas panel open. Nah, untuk menentukan siapa yang mau dibuka panel sebelah mana ini di bagian atribut data garis hubung panel. Lalu tuliskan titik panel left artinya untuk mengenali kelas dari panel yang kita gunakan yang ini kan. Yang uniknya kan ini panel left ya. Nah, ini makanya saya tuliskan di sini kelas itu dikenali dengan simbol titik panel left gitu ya. Nah, coba saya jalankan hasilnya kira-kira jadi seperti ini. Ya kan? Nah, saya klik. Nah, kan muncul ini ya. Nggak pakai ini ya. Kita kasih BR ya. Di panelnya, mana tadi panelnya? Ini. Kalau perlu kita kasih div dengan kelas block. Biar nggak terlalu rapat. Ini saya copy. Saya pindahkan ke sini. Masing-masing saya kasih BR. Ini kasih BR juga. Ini saya kasih BR juga. Seperti ini. Refresh sudah. Nah, gitu ya. Kalau mau dikasih header juga boleh ya, silahkan. Misalnya saya buat H3 juga boleh. Navigasi panel. Misalnya seperti itu. Nah, sudah. Ataupun di dalam bloknya boleh. Terlalu rapat, Pak, gitu misalnya. Ya udah, kita cut, masukkan di sini. Gitu ya. Biar lebih rapi sedikit. Nah, gitu ya, sudah. Nah, kalau mau kalian ganti-ganti warna, silahkan lah ya linknya ya. Bagaimana caranya, sudah pernah kita pelajarin. Nah, begitu ya. Nah, tinggal kalian sesuaikan dengan example-nya ini. Oke. Nah, kalau saya klik ini, apa yang terjadi? Saya buka. Wow, nggak bisa. Sebentar ya. Apakah ada yang salah? Salah tulis about, kurang T-nya. Sorry. Saya klik. Oke. Kita sudah masuk ke halaman about-nya. Ya kan? Nah, maunya ketika saya klik tadi ini kan, navigasi kita tertutup maunya ya, panelnya ini ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, untuk menutup panelnya, kalau nggak salah kita lihat dulu di sini. Di dokumentasinya,
Untuk menutupnya, gunakan perintah ini, panel close. Ketika diklik, ya kan, berarti di setiap link saya ini saya tambahkan panel garis hubung close. Nah, tambahkan kelas selanjutnya di setiap link yang di dalam panel kita tadi. Ini dia kan. Udah, saya refresh. Biar kelihatan bagus aja. Nah, kan enak dilihat gitu ya. Back, misalnya info. Nah, kan lebih enak dilihat ya. Misalnya form pendaftaran. Nah, kan langsung tutup lagi panel kita ya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, jadi silakan dicoba nanti dari video yang saya buat ini untuk yang harus kalian pelajari di pertemuan 4 ini. Jadi fungsi rouse itu cukup simpel aja sih. Yang penting kuncinya kalian sudah tentukan path-nya, lalu URL-nya diarahkan kemana. Gitu ya. Nah, itu saja untuk hari ini, silakan dipelajarin. Yang bagi mata kuliahnya ada praktikumnya, silakan dicoba. Selama jam praktikumnya, materi ini yang hanya teori saja, boleh langsung sambil belajar teori, dibuat juga di laptop masing-masing seperti yang saya buat di video ini. Jadi nanti juga saya akan share juga di GC dan juga dari grup WA mata kuliah kita masing-masing di kelas itu ya. Oke, itu saja. Selamat dipelajari, selamat melakukan improve. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanti di WA ke saya ya. Itu saja. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya, di pertemuan kelima ya, minggu depan. Terima kasih.